Hello guys, let me introduce myself. My name is Puri Wahyu Anggraini. A business abusability study is an activity carried out to determine whether a business is worth running or not. This activity includes identification problems, opportunities, determining goals, describing the business situation, and assessing the various benefits generation. Although for some ordinary people or business people, this business feasibility study may solve problems. This study play an important role in determining the success of a business. Therefore, it's better if business people first understand in the out of these activities. When conducting a feasibility study, there are several aspects that must be researched. One of which is the legal aspects, where this concerns all matters relating to legality or legal provisioning in establishing a company or business. Based on legal aspect, a business is declared viable if the business ideal completes the legal provision and is able to fulfill a licensing requirement in the area. Important things in business feasibility studies regarding legal aspect. There are several things that are analyzed in a business feasibility studies, namely taxpayer identification number atau NPWP. NPWP is an administrative requirement that not only needs to be owned by individuals but also business entities to carry out their right, the obligation in terms of taxation. To get a NPWP, you can arrange it online via the page irec.pajak.go.id. Include several requisite documents such as KTP, deed of establishment of the business entity, as well as a letter of participation using a stamp for one of the authorized parties in the business entity. Deed of establishment for notary, a deed of establishment that has been ratified by a notary can show the legality of a business in the eyes of the law and improve the entrepreneurs, owners of the business. By having the document, it means that you have complete with applicable regulation and legality so that you can develop your business more speedily. This deed of establishment will also provide clarity on ownership status, legality, business, and can avoid unwanted things to make it. You only need your KTP and NPWP, office photo, and company domicile certificate. Trading business licensee is a licensee letter that is issued specifically to every business actor, from small-scale business to global-scale business that do business in Indonesia. Every business that manages and has a SEUP repeatedly and indirectly get full recognition of the legality of its business. When processing a SEUP, there are several requisite documents that you must prepare, namely KTP, NPWP, company establishment, deed,
Company Registration Certificate. The latter is an official company regulation list which complies matter and much by the business entity and ratified by the competent regional officeman. Every business entity that is established and runs its business is required to have a TDP. If not, then the business will be considered illegal. To make a TDP letter, business actor and can visit the local service office and fill out the making form by bringing the required files such as date of establishment, trading business license (SUP), identification card, PWP, and H. Tujuan memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Setelah memahami hal-hal apa saja yang harus kamu perhatikan dalam menganalisis aspek bisnis pada studi kelayakan bisnis, tentu kamu juga perlu mengetahui apa tujuan dari kegiatan tersebut. Secara spesifik, memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisa kegiatan usaha yang akan dijalankan, menganalisa ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang dibiayai dengan meminjaman. Manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu seperti sudah disebutkan, studi kelayakan bisnis merupakan hal yang perlu dilakukan ketika merintis sebuah bisnis, termasuk kaitannya dengan aspek hukum. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis pada aspek hukum. Beberapa manfaat tersebut adalah: 1. Memperkecil risiko kerugian ketika menjalankan sebuah bisnis. Terdapat banyak hal yang tidak bisa diprediksi, oleh karena itu pebisnis perlu mempersiapkannya segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melaksanakan studi kelayakan bisnis, khususnya terhadap aspek hukum, pebisnis dapat memperkecil risiko yang terjadi pada perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hukum. Mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisa kelayakan bisnis, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan pebisnis. Dari hal tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Melancarkan pelaksanaan bisnis dengan memahami aspek hukum dalam kelayakan bisnis. Program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat karena bisnis yang sedang kita jalani ini sudah mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sehingga pembisnis tidak perlu khawatir akan legalitas perusahaan di mata hukum dan selanjutnya dapat melaksanakan bisnis dan mengembangkannya. Bahkan dengan adanya dokumen legalitas, bisnis yang sedang dijalani juga berpotensi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu akan membuat pengembangan bisnis lebih cepat. Selanjutnya, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemukan masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila sebelumnya pembisnis melakukan studi kelayakan bisnis, khususnya pada aspek hukum, di mana dengan adanya dokumen legalitas yang ada dapat menjadi perlindungan
hukum jika terjadi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Demikianlah penjelasan mengenai pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Hal terpenting dalam studi kelayakan bisnis adalah kamu harus mengurus dan memiliki berbagai dokumen legalitas untuk keperluan bisnismu. Dengan adanya dokumen legalitas sebagai bagian dari analisa aspek hukum pada kelayakan bisnis, maka kamu secara tidak langsung juga mendukung pengembangan bisnis yang akan kamu jalankan. Tidak hanya itu, dokumen legalitas tersebut bermanfaat di kemudian hari. Bisnis yang akan dilaksanakan tidak terbentur masalah hukum perizinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.